Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Sapitri dari Perbankan Syariah 6D, NIM 1763138, mata kuliah Konsultan Keuangan Syariah, dan saya di sini akan menjelaskan dari materi 9 sampai 15. 9 yaitu capital budgeting. Capital budgeting merupakan proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Pentingnya penganggaran modal, yang pertama yaitu keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua yaitu penganggaran modal yang efektif akan menaikkan waktu kualitas dan penambahan aktiva. Yang ketiga yaitu pengeluaran modal sangatlah penting. Selanjutnya yaitu proses capital budgeting. Yang pertama yaitu pembuatan proposal, yang kedua kajian dan analisis, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, yang keempat implementasi, dan yang kelima tindak lanjut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi. Investasi adalah komitmen sejumlah dana untuk menjadi satu atau lebih aset yang akan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Jenis investasi yaitu financial asset, real asset, marketable securities. Yang ketiga selanjutnya yaitu rasionalisasi modal. Persoalan rasionalisasi modal akan muncul apabila terdapat batasan dana yang tersedia dan dihadapkan pada suatu portofolio dari investasi. Oleh karena itu, kita bisa memilih beberapa investasi yang dapat dicapai dari anggaran yang tersedia dengan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Yang 10 yaitu corporate valuation. Penelitian bisnis adalah suatu proses dan serangkaian prosedur yang digunakan untuk memperkirakan nilai ekonomi dan kepentingan pemilik dalam suatu bisnis. Dan sebuah perusahaan dinilai tergantung kepada tujuannya, sehingga bagian yang paling penting dan implementasi metode ini bagaimana kita melihat sesuai dengan konteksnya. Dan terdapat 3 pendekatan untuk menilai sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu pendekatan berdasarkan income, pendekatan berdasarkan nilai pasar, dan pendekatan berbasiskan aset yang dimiliki. Selanjutnya yaitu pendekatan berdasarkan income, ditentukan berdasarkan nilai pasar yang wajar melalui pembagian aliran keuntungan, kemudian nilai tersebut didiskon. Dan pendekatan berdasarkan nilai pasar dihitung berdasarkan nilai ekonomis yang disebabkan oleh sebuah kompetisi di pasar. Dan pendekatan berbasiskan aset, pendekatan ini menghitung nilai seluruh bisnis merupakan penjumlahan dan total asetnya. 11 yaitu penyusunan anggaran. Anggaran adalah rencana kerja yang disusun secara tertulis, kuantitatif, formal, dan sistematis. Anggaran juga adalah alat manajemen yang berfungsi untuk merencanakan dan mengendalikan keuntungan. Keuntungan yang sebenarnya dilaporkan dalam laporan laba rugi, sedangkan keuntungan yang dianggarkan disusunkan dalam anggaran rugi laba. Yang kedua yaitu proses penyusunan anggaran. Ada 2 hal yang berkaitan dengan anggaran, yaitu perencanaan dan pengontrolan biaya. Perencanaan yang mencakup pengembangan dan mempersiapkan berbagai anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan pengontrolan yang mencakup langkah-langkah yang akan diambil pihak manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan melalui semua kontribusi dan semua bagian di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu jenis anggaran. Yang pertama yaitu anggaran operasional dan kedua anggaran keuangan. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Yang kedua yaitu anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasional perusahaan dan beberapa manfaat yang dapat dipetik oleh organisasi yang melakukan penganggaran, yaitu yang pertama anggaran mengkomunikasikan rencana manajemen keseluruhan bagian di dalam organisasi. Dan yang kedua yaitu proses penganggaran akan
mengalokasikan sumber daya organisasi ke seluruh bagian organisasi secara efektif. 12 yaitu pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang bisa digunakan untuk melihat kinerja dan dari perusahaan tersebut. Salah satunya adalah neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait akun-akun aktiva, modal, serta kewajiban perusahaan pada suatu periode tertentu. Dan neraca memiliki kegunaan untuk melihat apakah kondisi keuangan sebuah perusahaan sehat atau tidaknya. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan. Dan jenis-jenis laporan laba rugi yaitu laporan laba rugi single step dan laporan laba rugi multiple step. Selanjutnya itu fungsi laporan laba rugi. Yang pertama untuk dijadikan bahan evaluasi dan keuangan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perkembangan keuangan. Yang ketiga yaitu untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Selanjutnya yaitu arus kas dan perubahan ekuitas. Arus kas dan perubahan ekuitas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Tujuannya yaitu untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Ke-13 yaitu mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan. Konsep efisiensi. Efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya yaitu efektivitas. Merupakan perbandingan outcome dan output. Pengertian efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang ingin dicapai bermacam-macam, tergantung pada sasaran atau tujuan yang ingin dicapai atau yang telah ditetapkan. Ke-14 yaitu analisa laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisa tren, yaitu membantu mengetahui kondisi keuangan pada perusahaan dari waktu ke waktu maupun mengetahui kondisi kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu analisis common size, yang merupakan teknik analisa yang menghitung persentase dari komponen-komponen neraca dan laporan laba rugi yang untuk membandingkan hasil analisa per tahunnya. Yang ketiga yaitu analisis prosentase perubahan, yang merupakan analisis yang dapat dikatakan paling rumit. Ini harus dilakukan perhitungan tingkat pertumbuhan yang semua akun laba rugi maupun akun neraca terhadap tahun dasar. Dan yang keempat yaitu analisis industri, yang bertujuan untuk melihat bagaimana perusahaan melakukan investasinya secara finansial jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Materi ke-15 yaitu audit keuangan operasional dan penerapan syariah. Audit keuangan atau audit laporan keuangan merupakan penilaian atau evaluasi atas suatu entitas, organisasi, perusahaan atau lembaga, sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan relevan. Dan tujuan audit keuangan yaitu untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, organisasi, dan lembaga disusun melalui prinsip dan standar akuntansi yang berlaku.
Selanjutnya yaitu tahapan audit keuangan. Yang pertama yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang kedua yaitu melaksanakan uji pengendalian dan uji substantif. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan prosedur analitis dan uji rincian saldo. Dan yang keempat, melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit. Yang selanjutnya yaitu operasional audit, yang merupakan pemeriksaan cara organisasi menjalankan bisnis dengan tujuan menunjukkan perbaikan yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Dan selanjutnya yaitu penerapan syariah di hotel. Dan beberapa hal yang secara umum harus ada dalam operasional hotel yang berbasis syariah. Yang diantaranya yang pertama yaitu tidak memproduksi atau memperdayakan, menyediakan atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagainya yang dilarang dalam ketentuan syariah. Dan yang kedua yaitu tidak mengansur unsur kezinaan, kemaksiatan dan kemungkaran maupun kesesatan yang terlarang dalam prinsip-prinsip syariah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan yang ketiga yaitu tidak ada pola unsur penipuan, kecurangan, kebohongan dan ketidakjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Isa Sapitri dari Perbankan Syariah 6D, NIM 17631138, mata kuliah Konsultan Keuangan Syariah, dan saya di sini akan menjelaskan dari materi 9 sampai 15.